Baik, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pelajaran, saya tanya dulu bagaimana Ketua kelas? Apakah hari ini ada tidak masuk? Alhamdulillah masih semua Pak. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita akan membahas materi pada bab yang pertama, yaitu mengenai kurban. Nah, sebelum itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar kalian bisa mengetahui kapan sih penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan dan apa saja sih hewan-hewan kurban yang dipilih atau yang biasa digunakan ketika proses penyembelihan hewan kurban. Dan terkadang hewan kurban ini juga tidak hanya pada penyembelihan hewan kurban tapi pada akikah juga. Nah, kalian akan mengetahui apa sih perbedaan di antara kedua itu. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai proses pelaksanaan hewan kurban. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hewan kurban ini biasa dilakukan ketika pelaksanaan ibadah haji di Mekah, yang mana orang-orang haji itu melaksanakan penyembelihan hewan, yaitu seperti unta kalau di Mekah, kalau di Indonesia itu seperti kerbau, sapi dan kambing. Penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan setelah selesai sholat Idul Adha, yang mana ketika setelah selesai sholat Idul Adha, keluarga langsung menyembelih hewan kurban. Nah, proses pelaksanaan hewan kurban itu tidak hanya dilakukan pada pada satu hari saja, tetapi menurut kalender Hijriah yang dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, di sini saya akan membagi kalian beberapa kelompok, terdiri dari 2 kelompok. Boleh langsung dibentuk kelompoknya. 4 orang. 4 orang. 4. Ya. 2 kelompok ya? Ya, 2 kelompok. 4 pas Kak, 2 kelompok. Iya, 2 kelompok. Nah, lihat. Kita kan. Boleh. Nah, baik, tadi sudah saya sebutkan beberapa hewan yang dipilih dalam penyembelihan hewan kurban. Baik, sini Bapak ada kertas, Bapak minta di setiap kelompok memvisualisasikan materi pada hari ini yang telah Bapak jelaskan terkait jenis-jenis hewan yang dipilih dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, terutama dalam pelaksanaan hewan kurban yang dilakukan pada bulan haji. Nanti Bapak minta tiap kelompok maju untuk menjelaskan apa nama hewan dan berapa umur yang patut atau yang pantas untuk disembelih. Ya. Baik, apakah telah selesai semua? Sudah. Bapak minta tiap kelompok untuk maju ke depan. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Minta orang dulu maju perwakilan. Silakan menggunakan artis ya. Insyaallah. Kakek menjawab Pak. Oh, ketinggal. Ya. Masya Allah, silakan dipresentasikan ke kawan-kawannya. Jadi ini adalah salah satu hewan
kurban, yaitu hewannya kambing. Kemudian teman saya akan menjelaskan. Hewan kurban yang pertama kambing ini Pak. Kalau untuk disembelih nih, kalau untuk lebaran haji itu ketika umurnya sudah mencapai 2 atau 3 tahun Pak, sudah boleh disembelih. Kalau belum cukup umur tuh belum lah. Kambing ini Pak biasanya juga bukan digunakan untuk menyembelih di hari kurban Pak. Biasanya juga untuk awal nikah, kayak gitu atau ulang tahun gitu kan. Karena juga untuk saya nih yang modal lariannya bisa beli kambing. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Terima kasih kepada saudara. Baik, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok kedua silakan maju. Ya. Ya, silakan dijelaskan. Oke, baiklah di sini kelompok kami yaitu hewan kurban yang berjenis sapi. Oh, silakan kawan satunya lagi untuk menjelaskan terkait hewan kurban tersebut. Baik, di sini kami tadi sudah dijelaskan oleh kawan kelompok saya bahwa di sini kami mencantumkan atau visualisasikan itu hewan kurban sapi. Benar sapi ini syaratnya untuk dikurbankan jika umurnya sudah masuk 2 tahun dan telah masuk umur 3 tahun. Jadi jika belum mencapai umur 2 tahun itu belum boleh dikurbankan. Jadi minimal batas hewan kurban sapi untuk dikurbankan yaitu minimalnya 2 tahun. Ya. Baik, terima kasih kelompok 1 untuk kedua. Anak-anak silakan kembali ke tempat duduknya semula, kembali ke posisi semula. Nah, jadi anak-anak sudah tahu ya apa saja jenis hewan kurban yang biasa dipilih dalam penyembelihan hewan kurban. Tidak hanya pada kambing dan sapi juga, kalau di Arab Saudi mereka menyembelih kurban itu memilih hewan yaitu unta, bisa juga kerbau dan bisa juga kalau memang darurat itu ayam bisa. Nah, baik, cukup segini pertemuan kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa mengetahui lebih dalam dan lebih jelas terkait hewan-hewan kurban dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tersebut. Nah, untuk PR hari ini adalah kalian mencari waktu dan pelaksanaan terkait penyembelihan hewan kurban. Walaupun sudah dibahas hari ini, tapi Bapak akan mengasihkan PR biar kalian ingat dan biar kalian tidak lupa untuk ulangan minggu depan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dan bersilakan. Berdoa selesai. Kurang lebih